yang di rumah, gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Ya adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah nih Kak. Ya. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Oh iya, siapin juga Alkitabnya adik-adik ya. Duduk yang manis. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian apa Kak? Happy ya ya ya, happy ya. Ya dilanjutkan dengan King Kong badannya. ya. besar. Ayo adik-adik yuk berdiri yuk. Yuk semuanya adik-adik berdiri. Semangat ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Sion jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita akan nyanyikan King Kong badannya besar. Semua tetap semangat ya. King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Apa adik-adik? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. Ayo semangat ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikutin doa yang Inang ucapkan. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada kebaktian kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita,
terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Demikian bunyinya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan Allah kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan pengakuan dosa. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Masih semangat kan adik-adik? Ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama-sama. Ucapkan doa yang Inang baca. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada kebaktian kita hari ini tertulis pada Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 ada di Perjanjian Baru. Ayo dibuka Alkitabnya. Titus 3 ayat 5. Sama-sama kita membacanya ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah masih harus tetap semangat ya adik-adik ya. Ya, Kita tetap mau semangat. pengakuan iman rasul ini adik-adik nih. Kita angkat lagu pujian. Yesus pokok dan kita lajar. Bangkit berdiri adik-adik ya. Pakai gerakannya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, kita mau mendengar firman Tuhan nih. Yuk, kita angkat lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik semua disiapkan hatinya, semua dalam sikap berdoa. Kita mau angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum mendengarkan khotbah kita hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kasih setia Tuhan yang telah menjagai dan memelihara hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk, Tuhan berkenan untuk kami dapat bersekutu. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Sekarang kita buka Alkitab kita mau membaca nats khotbah untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Ada tertulis di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini ada di Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 1 dimulai dari ayat 12 sampai dengan 14. Inang bacakan di sini, kalian ikutin ya di rumah ya. Kisah Para Rasul 1 dimulai dari ayat 12 sampai dengan 14.
rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bunyinya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk, masih ingat kan tentang Bukit Zaitun yang pernah Inang juga bawakan dalam khotbah? Masih ingat atau tidak? Pasti, yaitu hari terakhir Tuhan Yesus berdoa bersama murid-muridnya ke Bukit Zaitun sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Tuhan Yesus berangkat dengan beberapa muridnya ke Gunung Zaitun. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi apa nyatanya ketika Tuhan Yesus naik ke Bukit Zaitun, turun lagi, dilihat murid-muridnya itu lagi ngapain? Apakah mereka berjaga-jaga? Apakah mereka berdoa? Tidak, tetapi mereka semuanya apa? Ayo, tidur. Mendengkur, enak sekali tidurnya. Itu cerita yang terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Itu Bukit Zaitun. Sekarang rasul-rasul menanti-nanti. Siapa rasul-rasul ini? Yaitu yang menanti-nantikan kedatangan yang namanya Rohul Kudus. Pada nats kita ini kita mengetahui para murid Yesus dalam posisi menanti-nantikan datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang dilakukan oleh para murid Yesus dalam menanti-nanti datangnya Roh Kudus itu? Apakah mereka hanya diam saja? Apakah mereka tidur saja? Apakah mereka ngobrol saja? Apakah mereka bercanda saja? Tidak. Mereka, para murid Yesus, kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Kemana mereka kembali? Ke kota Yerusalem. Ke kota Yerusalem. Setelah sampai mereka di kota Yerusalem, maka murid Yesus dan disertai dengan beberapa orang perempuan, yaitu Maria ibu Yesus serta saudara-saudaranya, naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua berkumpul, bersatu, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Doa bersama-sama. Ada 3 hal yang mereka lakukan dalam menanti-nanti datangnya Roh Kudus, yaitu yang pertama bertekun. Yang kedua sehati. Yang ketiga berdoa bersama-sama.
Jadi ada berapa yang mereka lakukan? Tiga hal. Pertama bertekun, kedua sehati, ketiga berdoa bersama-sama. Nah, yang pertama bertekun. Kata bertekun berasal dari kata dasarnya tekun. Bernya itu awalannya bertekun. Kata dasarnya tekun. Artinya sungguh-sungguh. Tekun itu artinya sungguh-sungguh. Jadi tidak main-main, tidak bercanda, tidak asal-asalan, tetapi mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu arti kata tekun. Orang yang bertekun berarti orang itu menggambarkan seorang yang mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan dengan sungguh-sungguh. Para murid Yesus serta pengikut-pengikutnya dalam menanti-nanti kedatangan Roh Kudus melakukan doa bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Itu artinya tekun. Yang kedua, sehati. Sehati artinya satu hati. Sehati artinya satu hati. Para murid Yesus dan perempuan yang berkumpul menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus tentu mempunyai latar belakang yang berbeda. Murid-murid Yesus itu kan tidak mempunyai satu sifat, pasti berbeda-beda. Sifatnya berbeda, karakternya berbeda, perilakunya berbeda, pembawaannya berbeda, cara berbicaranya berbeda. Karena banyak orang kan. Tetapi yang kita lihat dalam nats kita ini, perbedaan itu mereka hilangkan. Perbedaan itu mereka lenyapkan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan sifat, tidak ada perbedaan karakter, tidak ada perbedaan cara bicara. Jadi mereka tidak menunjukkan rasa egois, rasa kesombongan. Apa yang terlihat? Mereka sehati, satu hati untuk melakukan doa bersama dalam menanti-nantikan Roh Kudus. Jadi tidak ada di sana egois, tidak ada mengedepankan pribadi masing-masing. Aku hebat loh, aku jago loh, aku luar biasa loh, aku istimewa loh. Tidak ada. Semua itu hilang. Mereka tetap memegang teguh sehati. Para murid Yesus sepakat untuk sehati. Mereka mengutamakan kepentingan bersama. Kepentingan bersama di dalam satu ruangan itu. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Mengapa mereka harus melakukan itu? Karena kalau sudah sehati, kalau sudah sepikir, berarti mereka bersama-sama membawakan doa itu juga dalam persekutuan yang harmonis, dalam satu perkumpulan yang harmonis, yang sangat baik, yang saling mendukung, yang saling menopang. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa bersama-sama. Doa adalah napas orang percaya. Doa adalah komunikasi kita, komunikasi manusia dengan siapa? Ayo, Tuhan. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan. Jadi doa itu dalam kita berdoa
atau ketika kita berdoa, kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Bukan untuk menuntut, bukan untuk mengatur Tuhan. Jadi hanya karena belas kasihan-Mu sajalah Tuhan. Jadi kita jangan sekali-sekali mengatur Tuhan. Jangan sekali-sekali menuntut Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan berikan ini, Tuhan berikan ini, Tuhan sediakan ini, Tuhan siapkan ini. Tidak boleh. Tetapi ketika kita berdoa, kita meminta belas kasihan Tuhan. Doa juga mendatangkan kehendak Tuhan, bukan merubah kehendak Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Sama kan seperti doa Tuhan Yesus ketika di Bukit Zaitun sebelum Tuhan Yesus ditangkap, selalu Tuhan Yesus berkata, kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kita pun berdoa harus seperti itu. Kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan, bukan kehendakku. Kalau kehendak kita, pasti mintanya macam-macam ya. Kalau anak laki-laki, Tuhan berikan saya mainan, mobil-mobilan yang bagus. Anak-anak perempuan, Tuhan berikan saya mainan, boneka-boneka yang cantik-cantik. Itu kalau kehendak kita. Tuhan berikan saya uang yang banyak. Tuhan berikan bapak mama kami uang yang banyak. Itu kalau kehendak kita. Inang juga mungkin begitu ya. Tuhan berikan ini, berikan banyak permohonan. Tetapi kita ingat, ketika kita berdoa, kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi ingat, doa kita itu mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tetapi seturut dengan kehendak-Nya. Loh Inang, kenapa ya kita harus berdoa? Harus berdoa kepada Tuhan. Ingat, kita manusia, anak-anak sekolah minggu, tentu bukan orang yang kuat sekali, bukan orang yang cerdas sekali, bukan orang yang hebat sekali, bukan orang yang istimewa sekali. Tetapi kita adalah orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Itu yang kita miliki. Saya ini lemah Tuhan. Saya ini tidak berdaya Tuhan. Saya ini mempunyai kekurangan Tuhan. Saya ini mempunyai keterbatasan Tuhan. Karena itu kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta petunjuk Tuhan. Kita meminta tuntunan Tuhan. Kita meminta penyertaan Tuhan. Supaya ketika kita tidak berdaya, kita dimampukan. Supaya kita ketika kita lemah, kita diberi kekuatan. Supaya ketika kita memiliki kekurangan, Tuhan akan melimpahkan. Apa yang dilimpahkan? Banyak berkat-berkat, sukacita, kesehatan. Ketika kita mempunyai keterbatasan, Tuhan akan memampukan kita. Itulah faedah manfaat dari doa. Karena kita merasa kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mempunyai kekuatan, kita berdoa kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan, tuntun saya Tuhan, sertai saya Tuhan. Itu yang kita sampaikan dalam doa-doa kita. Jadi tadi Inang sudah katakan, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Kemudian dalam makna doa seperti itulah
murid-murid Tuhan Yesus serta Maria ibunya Yesus dan saudara-saudaranya yang berkumpul di ruang atas tempat mereka menumpang, mereka bersekutu, bersatu hati, memanjatkan doa, bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Berdoanya tidak asal-asalan, tidak main-main, tidak bercanda, tetapi mereka berdoa dengan tekun, bersungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Kalau begitu Inang, perlukah kita berdoa bersama-sama? Perlu. Tapi Inang, saya berdoa sendiri sajalah. Tidak usah berdoa bersama-sama yang lain. Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama, sehati sepikir bersama-sama. Setuju? Pintar. Karena itu, anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk harus bisa, harus dapat meneladani murid-murid Yesus, meneladani, mencontoh kegiatan apa yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersatu, sehingga apa yang kita lihat ada keberhasilan. Kunci kekuatan dan kemenangan para murid-murid Tuhan Yesus tersebut karena mereka, ayo apa tadi yang Inang jelaskan yang pertama? Karena mereka, yang pertama apa? Tekun. Kedua, sehati. Ketiga, berdoa bersama-sama. Ketika mereka berdoa, mereka bersandar penuh, menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan, Tuhan sebagai sumber keselamatan, Tuhan sebagai yang memberikan penggenapan janji-janjinya. Jadi janji-janji Tuhan itu pasti, janji-janji Tuhan itu pasti terlaksana, pasti ada. Jadi tidak abu-abu, tidak ragu-ragu. Kalau Tuhan berjanji, semuanya janjinya pasti ditepati. Bukan seperti manusia, sekarang ya, besok no. Sekarang oke, besok enggak lah ya. Bukan seperti itu. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber keselamatan. Inang berharap menjelang Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang akan kita peringati minggu depan, mari kita meneladani para murid Tuhan Yesus dengan bertekun, sehati, berdoa bersama-sama. Inilah yang menjadi pegangan anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk, selalu berdoa dengan bertekun, berdoa dengan bertekun, berdoa dengan sungguh-sungguh. Suatu saat pasti doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus penebus kita. Amin. 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 Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu. Kami mau berterima kasih atas firman yang telah Tuhan sampaikan melalui inang situa kami. Ajar kami Tuhan,
agar dalam kehidupan kami boleh meneladani, mencontoh perilaku, perbuatan para murid-murid-Mu. Dalam kehidupan kami ketika kami berdoa, supaya kami bisa berdoa dengan tekun, supaya kami bisa berdoa juga dalam sepenuh hati. Ajar kami Tuhan untuk mensyukuri semua firman-firman yang kami dengar, boleh menjadi teladan bagi perilaku kami dimanapun kami berada. Kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, berikan mereka kebijaksanaan ketika mereka membimbing, memimpin, menuntun kami anak-anaknya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka di dalam kegiatan mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kiranya pandemi COVID-19 ini boleh Tuhan hilangkan dari bumi, terlebih-lebih dari negara kami Indonesia, agar kami boleh kembali bersekutu di bait suci-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Menteri, Wakil Presiden, sampai kepada pemerintahan terendah. Biarlah Tuhan akal budi kebijaksanaan daripada-Mu Engkau limpahkan kepada mereka. Tuhan, berikan kami sukacita dengan kesehatan. Tuhan, berikan kami sukacita dengan kepintaran yang Engkau limpahkan ke dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau memohon ampunkan dosa-dosa kami yang banyak, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita setelah selesai mendengarkan firman Tuhan, semua siapkan persembahannya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Semua bangkit berdiri ya. Lipat yang bagus ya adik-adik ya persembahannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami, sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Semoga ibadah kita pada hari ini menjadi sukacita bagi kita, kemuliaan, puji-pujian bagi nama Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.